Ya pemirsa, saat ini kita sudah bergabung dengan Wali Kota Bekasi, Bapak Tri Adianto. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Ya, Bapak mungkin bisa dijelaskan ini lokasi mana saja Pak yang hingga saat ini masih terendam banjir dan masih membutuhkan proses evakuasi, Pak? Ya, jadi kondisi banjir dan genangan air yang terjadi di Kota Bekasi memang ini menjadi puncak dan dari satu proses perjalanan ya dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu ya, dan juga 5 tahun yang lalu 2020 kemudian juga 1996 dan hari ini baru terjadi bahwa Ahmad Yani pun menjadi lumpuh. Dari 12 kecamatan yang ada, hari ini 7 kecamatan yang kemudian terdampak karena kemudian adanya air kiriman dari Bogor hingga meluapnya Kali Bekasi yang merupakan pertemuan antara Kali Cikeas dan juga Kali Cilengsi. Nah, sehingga air yang kemudian hasil dari hujan lokal itu tidak bisa masuk ke dalam Kali Bekasi, sehingga mereka menyebar ke seluruh wilayah kota yang ada. Dan dampaknya adalah bisa kita lihat ya bagaimana Kali Bekasi ini terhambat dan kemudian melebar banjiri seluruh jalan yang ada di Ahmad Yani dan juga perkantoran yang ada, termasuk di dalamnya adalah perkantoran milik pemerintah Kota Bekasi. Karena pemerintah Kota Bekasi Ahmad Yani ini diapit oleh sungai-sungai yang kemudian juga membuang alirannya ke Kali Bekasi. Dan memang dengan kondisi di mana juga terlihat bahwa pergerakan ya Kali Bekasi ini sangat pelan sekali ya, sehingga air yang dari atas pun belum bisa terkurangi. Jadi oleh karena itu mungkin masih cukup panjang dan lama, sehingga kami bersama Pak Kapolres juga menghimbau kepada pengguna jalan yang memang bukan tujuannya ke Kota Bekasi untuk menghindari Jalan Ahmad Yani, karena memang terjadi antrian yang cukup panjang dan padat. Ya, Bapak Tri Adianto, Pak, tadi Bapak menjelaskan bahwa tahun ini merupakan puncak banjir dari tahun-tahun sebelumnya. Ini sebenarnya penyebabnya apa, Pak, selain banjir kiriman tadi? Ya, saya kira memang yang lebih utama adalah bagaimana kita merestorasi dari Kali Bekasinya sendiri. Karena memang di samping endapannya juga sudah cukup tinggi, tetapi juga penggunaan terkait dengan pola tata guna lahan saya kira yang terus berubah. Ya, bagaimana di Puncak 2 itu, ya di Hambalang, Sentul, dengan adanya perubahan tata guna lahan, tentu air akan cepat sampai memenuhi sungai-sungai kita. Di samping memang itu tadi, tanggul-tanggul yang kita miliki itu hanya ketinggian 6 meter. Ya, sementara tadi malam itu ketinggian itu berada di 8 meter. Ya, sehingga terjadi kemudian limpasan-limpasan yang melewati daripada tanggul-tanggul yang ada. Kemudian juga struktur daripada Kali Bekasi sendiri belum sepenuhnya dan seluruhnya dilengkapi dengan tanggul-tanggul yang ada. Ya, karena memang proyeknya juga belum terselesaikan ya dari target yang kemudian ditentukan oleh Kementerian PUPR. Ada beberapa spot yang memang terjadi penggerusan. Ada di beberapa spot yang terjadi longsor. Ya, jadi oleh karena itu tentu menjadi pekerjaan kita bersama, ya, baik itu dari Bogor, pemerintah Kota Bekasi, kemudian juga dari pemerintah pusat. Ya, Pak Tri, mungkin bisa dijelaskan bantuan apa saja Pak yang sudah diluncurkan atau diberikan kepada masyarakat yang terkena banjir ini, Pak? Ya, jadi memang hari ini kita bagaimana berkonsentrasi ya terkait dengan melakukan penyelamatan dan evakuasi kepada warga. Ya, jadi kita evakuasi, kemudian kita tempatkan pada tempat-tempat penampungan yang ada, dan kemudian Dinas Sosial dan Dinas Ketahanan Pangan sedang mempersiapkan untuk penyiapan logistik yang diperlukan, dapur-dapur umum yang kita lakukan, termasuk itu tadi baju dan juga selimut
dan juga hal-hal yang kemudian diperlukan oleh warga masyarakat. Ya Pak, mungkin ini bisa dijelaskan Pak nanti antisipasi ke depannya bila terjadi banjir susulan, kemudian juga diperkirakan hujan deras yang masih akan berlangsung khususnya di Kota Bekasi ini seperti apa Pak antisipasinya? Ya, jadi memang tadi pagi sudah rapat dengan Pak Menko, PMK, kemudian juga dengan Kepala BNPB dan juga Kepala BPPD Provinsi dan juga Kepala BMKG. Memang akan ada satu proses hujan yang luar biasa ya yang akan dilakukan, yang akan terjadi pada saat minggu kedua antara tanggal 11 sampai tanggal 20 Maret. Itu puncak daripada hujan tahun ini. Sehingga ada upaya untuk melakukan rekayasa terkait dengan hujan sehingga tidak terjadi hujan itu di pegunungan, tetapi mungkin hujan itu bisa dipindahkan. Dan ini disampaikan bahwa pernah dilakukan dan berhasil pada saat menghadapi malam tahun baru misalnya. Itu saya kira secara umum. Nah, untuk pemerintah Kota Bekasi tentu menyiagakan ya pompa-pompa air yang kita miliki karena memang posisi dari Kota Bekasi ini kan rendah ya, sehingga memang posisinya lebih rendah daripada sungai-sungai yang ada. Ya, jadi kita siagakan, jumlah pompanya juga kita optimalkan, dan yang lebih utama adalah kita juga melakukan koordinasi dengan BWCC agar pintu air yang ada di Presdo untuk segera juga dilakukan perbaikan. Ya, karena tadi malam itu dari 3 pintu ternyata yang bisa dilakukan melakukan pembukaan itu hanya 2 pintu. Ada 1 pintu yang hari ini juga mengalami kerusakan. Artinya dengan modifikasi cuaca dan penguatan penyedotan tersebut ya Pak untuk antisipasi ke depannya? Betul. Di samping juga harapannya adalah ada satu proses kerjaan pengerukan yang memang baru akan berlangsung di minggu kedua bulan Maret yang akan dilakukan oleh Kementerian PU. Pak Bapak Tri, kami mendapatkan informasi di lapangan bahwa hingga saat ini memang di Bekasi masih ada beberapa titik yang banjirnya lebih dari 1 meter, Pak. Ini apakah pemompaan penyedotan air masih dilangsungkan atau ada hambatan atau seperti apa, Pak? Ya, ini masih terus dilakukan, tetapi tentu tidak bisa maksimal karena memang tempat pembuangannya juga sudah penuh, sudah sejajar dengan tanggul-tanggul yang ada. Ya, jadi memang tetap kita lakukan, tetapi memang hasilnya memang belum optimal. Hambatannya sendiri apa Pak hingga menyebabkan hingga saat ini masih banyak titik yang memang lebih dari 1 meter? Itu seperti apa Pak hambatannya? Mungkin bisa disampaikan. Ya hambatannya karena memang sungainya masih dalam kondisi tinggi dan penuh. Baik. Ya, sehingga air yang kita pompakan pun balik lagi kepada wilayah-wilayah yang tadi sudah dipompa gitu. Baik Pak, mungkin untuk treatment khusus bagi warga lansia ataupun balita apakah sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Bekasi Pak? Ya, kami terus berkoordinasi dan saya sudah memerintahkan kepada Dinas Kesehatan, kampus-kampus untuk juga melakukan pendampingan dan memastikan bahwa petugas kesehatan berada di penampungan-penampungan yang ada, termasuk juga obat-obatan yang ada. Ya, termasuk apakah itu penyiapan susu, pampers, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Bapak Tri Adianto, Wali Kota Bekasi sudah meluangkan waktunya bersama TV One. Sekali lagi terima kasih Bapak. Terima kasih.